Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina dengan NIM E1A1210082 dari kelas B Ilmu Administrasi Negara Universitas Salo Oleo. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi ilmu komunikasi. Ini merupakan tugas sekaligus ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu komunikasi oleh dosen Ibu Waode Lucianai, SIP MSI. Dalam materi ilmu komunikasi kali ini, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, pengertian komunikasi, konsep komunikasi, konteks-konteks komunikasi, dan kategori-kategori komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Ada 3 konsep komunikasi. Yang pertama, tindakan satu arah, yaitu pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan tanpa ada timbal balik. Yang kedua, sebagai interaksi, yaitu pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan dengan adanya feedback atau timbal balik. Yang ketiga, sebagai transaksi, yaitu semua pihak dianggap sumber juga penerima atau dinamis, ada timbal balik yang terus-menerus hingga sulit membedakan mana komunikator dan mana komunikan. Kemudian konteks-konteks komunikasi. Yang pertama, aspek fisik yang meliputi iklim, cuaca, dan suhu udara. Yang kedua, aspek psikologis yang meliputi sikap, prasangka, dan emosi. Yang ketiga, aspek sosial yang meliputi norma kelompok, nilai sosial dan budaya. Yang keempat, aspek waktu yang berhubungan dengan kapan berkomunikasi, seperti jam, hari, tanggal. Kemudian, kategori-kategori komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi dengan diri sendiri, contohnya berpikir, menghayal, atau bahkan sedang bercermin. Yang kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya 2 orang seperti suami istri, 2 sejawat, 2 sahabat dekat, guru murid, dan sebagainya. Ketiga, komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama atau adanya saling ketergantungan, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, meskipun setiap anggota boleh jadi punya peran yang berbeda. Contoh kelompok ini misalnya adalah keluarga, tetangga, kawan-kawan terdekat, kelompok diskusi, kelompok pemecah suatu permasalahan, atau suatu komite yang tengah rapat untuk mengambil suatu keputusan. Yang keempat, komunikasi publik atau public communication adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau khalayak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi demikian sering juga disebut pidato, ceramah, atau kuliah umum. Yang kelima, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi atau organizational communication terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Oleh karena itu, organisasi dapat diartikan sebagai kelompok dari kelompok-kelompok. Yang keenam, komunikasi massa. Komunikasi massa atau mass communication adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak atau surat kabar, majalah, atau elektronik, misalnya radio, televisi, berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen.
Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas, khususnya media elektronik. Demikian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.